Halo teman-teman, balik lagi di Mas Aryo Channel Terus Belajar Terus Tumbuh. Kali ini kita mau sharing tentang gimana kalau di toko kita terjadi selisih stok dan dicari nggak ketemu, otomatis barangnya hilang gitu ya. Misalnya di catatan ada 10 barang, ternyata fisiknya dicek cuma ada 9, kan kurang satu. Nah itu karyawan disuruh ganti atau enggak? Karena kalau disuruh ganti ya kadang kasihan juga ya kalau harus dibebankan ke karyawan. Tapi kalau tidak disuruh ganti, artinya kemungkinan besok-besok akan terulang lagi karena karyawan tidak dibebani tanggung jawab, jadi tidak punya rasa perlu meningkatkan kehati-hatian dan sebagainya gitu ya. Ini ada pertanyaan seperti ini kemarin dari video yang lalu, ada komentar masuk seperti ini. Nah, kali ini kita mau bahas soal ini teman-teman ya. Nah, kalau terjadi hal seperti itu, kalau menurut saya sih paling tidak ada ya setidaknya 3 hal lah yang perlu dicermati dulu, perlu diperhatikan dulu sebelum kita mau memutuskan apakah karyawan harus diminta mengganti atau enggak. Yang pertama itu seberapa sering kondisi seperti ini terjadi. Kalau misalnya jarang-jarang, hanya sesekali ya masih toleransi lah, nggak usah galak-galak. Apalagi kalau tokonya ini trafiknya cukup tinggi, tokonya ramai terus, otomatis karyawan sibuk. Nah, kita harus pahami juga, menyadari juga karyawan kan sibuk fokusnya ngurusin penjualan, jadi melayani pembeli terus. Jadi kalau ada beberapa barang yang ketelingsut, istilahnya bahasa Indonesianya apa ketelingsut ya, itu hal yang cukup wajar gitu ya. Memang meningkatkan potensi barang itu terselip entah di mana gitu ya, karena karyawan fokusnya bukan toko yang rapi, toko yang bersih, toko yang sedemikian bagus, tapi fokusnya melayani pembeli karena trafiknya cukup tinggi, tokonya cukup ramai gitu ya. Saya sendiri juga pernah ngalamin teman-teman, entah salah jualin jumlah barangnya, salah ngitung kembaliannya juga pernah, salah totalan notanya juga pernah, padahal saya pakai aplikasi ya, karena sambil ada yang tanya, ada yang ini saya belum selesai jualin sudah ada yang tanya. Nah itu kadang juga meningkatkan risiko terjadi selisih stok gitu ya. Jadi kadang barangnya A, saya inputnya ke barang yang B, itu juga nanti akan menimbulkan selisih. Nah terus yang kedua teman-teman, kita juga perlu cermati berapa besar nilai barang atau uang boleh lah yang selisih. Jadi bukan hanya jumlahnya yang diperhatikan teman-teman. Kalau jumlahnya sedikit dan nilainya nggak seberapa, kita mungkin masih bisa kategorikan itu ketelingsut tadi lah ya, mungkin kelalaian dan sebagainya. Tidak perlu buru-buru curiga karyawan mengambil atau mencuri gitu ya, karena menurut saya terlalu besar juga risiko untuk karyawan mencuri barang yang nilainya tidak ada gitu ya. Tapi juga sebaliknya, kalau misalnya secara nominal besar, nah ini kita perlu nanti waspada ya, tidak curiga buru-buru tapi tetap harus waspada teman-teman. Ini contohnya misalnya barangnya kayak gini, ini barang yang harganya murah, ini saya jual eceran 1 biji 100 rupiah, jadi kehilangan 10 barang ini nilainya nominalnya hanya 1.000 rupiah. Tapi ada barang yang mungkin satu pak atau satu kemasan itu harganya puluhan ribu. Nah itu jadi meskipun kehilangan satu barang itu nilainya jauh lebih besar daripada 10 lembar mika ini seperti ini gitu ya. Nah kalau kehilangannya tidak terlalu besar, saya kira masalahnya juga jangan jadi terlalu besar teman-teman ya. Yang penting tugas kita nanti kan fokusnya gimana supaya hal-hal kayak gini nggak terulang lagi kan. Nah kemudian yang ketiga teman-teman yang perlu dicermati, tadi pertama kan seberapa sering terjadi ya, terus yang kedua seberapa besar nilainya. Yang ketiga ini teman-teman wajib juga lihat situasi dan lingkungan kerja di tempat teman-teman. Jadi di toko teman-teman ini budaya kerjanya gimana? Jangan-jangan budaya kerja di situ justru mendukung untuk terjadi risiko kesalahan ini semakin tinggi. Misalnya contoh kebiasaan taruh barang sembarangan, tidak teradministrasi, tidak tersistem gitu ya. Pokoknya kalau ada barang datang ya taruh situ. Ada taruh situ dulu, taruh situ dulu. Nah itu juga berbahaya teman-teman, bisa tertumpuk antara satu dengan yang lain, bisa ketelingsut itu tadi apa sih ya bahasa Indonesianya saya belum nemu. Ketelingsut itu terselip gitulah mungkin ya. Pokoknya entah ada di mana gitu. Atau mungkin lingkungan kerjanya itu punya akses yang terlalu luas buat orang-orang yang nggak berkepentingan. Misalnya konsumen bisa masuk sampai ke area kasir misalnya gitu ya. Ada orang-orang bisa nongkrong, duduk-duduk sambil merokok atau sambil ngobrol atau sambil apa di area kerja. Nah ini juga meningkatkan risiko potensi nanti barang ketendang, terjajar di mana, atau bahkan mungkin tadi itu ya, kalau kita menduga mungkin kalau nilai barangnya besar bisa jadi
ada orang-orang yang nggak berkepentingan mengambil barang itu juga bisa. Nah itu situasi dan lingkungan kerja juga harus diperhatikan teman-teman. Kemudian juga tanggung jawab dari karyawan sendiri. Lingkungan kerjanya memberi tanggung jawab yang jelas apa enggak kepada karyawan gitu ya. Jangan-jangan mereka nggak tahu tanggung jawabnya apa karyawannya gitu ya. Taunya ya kalau ada orang beli dilayanin, dijualin, diambil dan sebagainya. Nah itu kan lingkungan kerjanya sendiri mendukung untuk terjadinya risiko-risiko barang hilang seperti itu teman-teman. Nah terus ini yang penting, solusinya apa? Terus tindakan yang bisa kita lakukan, yang bisa teman-teman lakukan apa kalau kondisinya udah terjadi seperti itu, ya udah pernah terjadi kehilangan atau bahkan mungkin sudah beberapa kali kehilangan. Kalau buat saya teman-teman sekali lagi ya, bukan bermaksud menggurui, kalau saya intinya simple aja lah, sederhana aja, nggak perlu yang rumit-rumit. Saya setidaknya ada 4 poin. Yang pertama itu solusinya kalau tadi misal nilainya sedikit gitu ya, nilainya nggak terlalu banyak kayak gini tadi, nggak seberapa nilainya tapi masih ada selisih gitu, buat saya itu batas toleransi masih ada. Ya tinggal catatan stoknya aja nanti yang disesuaikan. Misalnya di stok 10 catatannya ya, barangnya 9 ya udah catatannya yang dicoret. 10 dicoret, kurang 9 diberi keterangan penyesuaian stok. Kalau saya biasanya seperti itu. Jadi 10-nya nggak dihapus tapi dicoret. Itu kan membuktikan bahwa tadinya sebenarnya 10, tapi pernah ada kesalahan dan jumlahnya 9, tetapi kita sudah menyesuaikan gitu loh. Sudah ada penyesuaian stok. Nah, setelah itu dilakukan, ada baiknya sih dilakukan bersama karyawan ya. Dan kemudian disampaikan ke karyawan, ini ada selisih, ini tanggung jawabmu gitu. Tapi kamu tidak perlu mengganti kali ini. Ini buat apa ya, pelajaran kita gitu ya. Nanti ke depan kalau masih terulang seperti ini terus, nanti kamu diminta untuk mengganti. Tapi itu sebagai peringatan aja ya. Nanti ke depan kita belum tentu juga akan meminta benar-benar dia mengganti, belum tentu. Kalau nilainya tadi sekali lagi sedikit, dan juga kita bisa evaluasi. Nanti setelah diberi informasi seperti itu, dikasih teguran misalnya ya, dia masih ngulangin enggak? Masih terjadi sering selisih lagi atau enggak? Nah, dari situ nanti kita bisa evaluasi teman-teman. Nah, terus yang kedua, tadi kan kalau yang pertama kalau nilainya nggak seberapa, jadi masih dikasih peringatan aja lah. Oke, nggak apa-apa, nggak usah suruh ganti. Nah, kalau stoknya cukup banyak, nilainya cukup banyak gitu ya, cukup merugikan kalau di total-total ini gimana? Nah, saya kira teman-teman ada baiknya karyawan kalau sudah kehilangan parah jumlahnya gitu ya, udah banyak, karyawan ada baiknya untuk ikut mengganti teman-teman. Ya kita memang kadang kasihan ya, nggak sampai hati gitu kalau karyawan harus mengganti kerugian. Nah, kalau kita nggak sampai hati, solusinya ada beberapa teman-teman. Yang pertama, nggak usah mengganti sepenuhnya, tapi dia tetap harus bertanggung jawab. Ya, sekian persen mereka mengganti gitulah ya. Kita harus bisa menilai kemampuan karyawan juga, kan kita yang gaji mereka. Kita kasih gaji mereka berapa, kira-kira mereka sanggupnya mengganti berapa kan kita tahu. Jangan sampai gajinya 1 juta mereka mengganti 2 juta, ya nggak mungkin teman-teman. Jadi kita harus punya pertimbangan juga terhadap kemampuan karyawan. Yang penting kan ini tujuannya bukan untuk menekan karyawan, tapi supaya mereka lebih punya rasa tanggung jawab gitu. Jadi nanti kedepannya mereka lebih hati-hati, lebih teliti, lebih jujur itu ya dalam menyampaikan sesuatu. Kalau ada barang rusak atau bagaimana, mereka lebih jujur, lebih tanggung jawab dalam bekerja. Jadi ya sampaikan juga nanti kalau misalnya ke depan masih terulang lagi seperti ini, kamu gantinya nggak hanya sekian persen, kamu harus ganti sepenuhnya. Nah, kalau kamu nggak mau mengganti sepenuhnya, bekerjalah dengan lebih hati-hati. Atau kita bisa ambil opsi mencicil gitu ya, misalnya nominal kehilangan mencapai 1 juta misalnya gitu ya, bahkan cukup banyak ya. Kita kehilangan uang 1 juta sebagai pedagang juga ngumpulinnya setengah mati itu. Jadi kalau duit hilang gitu aja 1 juta kita nggak ikhlas, karyawan tetap harus ganti, ya oke lah, tiap bulan dipotong 100.000, nanti 10 bulan lunas gitu ya. Nah, terus yang ketiga teman-teman, untuk mencegah hal yang sama, hal yang serupa, ada kehilangan barang, kehilangan uang, selisih stok begini terulang lagi, atau bahkan ya bukan sekali 2 kali, kemudian terus menerus terulang begitu, ada baiknya teman-teman membuat alur kerja dan SOP untuk karyawan teman-teman. Meskipun SOP-nya sederhana, meskipun alur kerjanya sederhana, ini kaitannya tadi ya dengan lingkungan kerja yang lebih aman buat mereka gitu ya, yang lebih jelas, lebih tersistem, lebih tertata gitu. Kalau semrawut itu kan meningkatkan risiko hilang tadi. Misalnya tadi kayak ada konsumen bisa sampai area kasir, bisa nongkrong-nongkrong di dalam toko, itu kan hal yang nggak perlu.
Nah, itu bisa dibuatkan alur kerja, dibuatkan SOP bahwa siapa yang boleh masuk, yang tidak berkepentingan dilarang masuk dan sebagainya, itu bisa diatur teman-teman. Nah, fungsi SOP ini untuk membantu karyawan agar bisa kerjanya lebih teratur, lebih jelas kerjanya, tugasnya, lebih jelas juga tanggung jawabnya. Jadi sampai mana wilayah tanggung jawabnya mereka jadi tahu. Sekaligus juga untuk membantu pemiliknya sendiri, membantu teman-teman supaya lebih mudah ketika mau mengontrol kinerja para karyawan. Karena batasnya sudah jelas, mereka tanggung jawabnya apa, sudah ada di SOP. Ketika kalian mau mengontrol karyawan, mau mengevaluasi, ya lihatlah SOP juga. Karyawan A, SOP-nya bekerjanya begini, nah sudah sesuai atau belum gitu ya. Jadi saran saya kalau teman-teman sudah punya karyawan, apalagi lebih dari satu, jangan hanya sekedar mengandalkan kepercayaan tanpa kontrol. Percaya boleh dan memang perlu ya. Kalau kita nggak percaya sama karyawan, ngapain kita rekrut karyawan? Kalau kita udah rekrut karyawan, artinya kita udah siap percaya ke mereka. Tapi kontrol tetap harus ada, gitu ya. Dan sebaiknya teman-teman ini juga punya indikator yang jelas. Indikatornya tadi SOP, bisa juga job desk gitu ya, mengenai siapa tugasnya ngapain. Kemudian wilayah tanggung jawabnya tadi sampai mana. Misalnya kasir ya, yang pegang uang di kasir ya hanya kasir aja. Kalau misalnya pramuniaga nggak usah buka-buka kasir, nggak usah hitung-hitung duit. Untuk apa? Itu bukan job desk-nya, bukan tanggung jawabnya. Nanti kalau ada selisih malah harus ikut mengganti gitu kan. Atau kalau ada kehilangan malah ikut dicurigai. Jadi pastikan setiap karyawan punya tanggung jawabnya sendiri-sendiri dan itu jelas. Dan mereka paham dan mereka ngerti soal tanggung jawab mereka itu. Nah, untuk contoh-contoh SOP sederhana yang untuk toko ya, saya sudah pernah buat videonya, teman-teman bisa cek di beberapa video sebelum video ini. Kayaknya 2-3 video yang lalu lah sudah pernah saya upload videonya teman-teman. Nah, terus yang keempat teman-teman, ini saya sarankan tapi ini tergantung kemampuan ya. Usahakan pasang CCTV. Untuk apa? Untuk transparansi kerja. Saya sudah beberapa kali sih menyampaikan ya, kalau teman-teman ingat di video, bahwa fungsi CCTV itu bukan mengawasi karyawan, tapi justru untuk melindungi mereka sendiri. Jadi kalau terjadi hal-hal yang kurang baik, misalnya tindak kejahatan, sudah sering ya di TV banyak ditampilin di acara-acara TV, tindak kejahatan yang ada di toko, perampokan apa dan sebagainya, dan terekam CCTV, itu melindungi karyawan sendiri. Atau ketika terjadi hal-hal lain, misalnya kayak toko kehilangan barang tadi, selisih stok, kehilangan uang, pemilik tidak perlu repot-repot mencurigai setiap karyawannya gitu ya. Membabi buta setiap karyawan dicurigai. Dan karyawan juga tidak perlu merasa dituduh, tidak perlu khawatir merasa dicurigai. Oh, bukan saya loh yang ambil. Nggak perlu kalau memang nggak bersalah. Nanti ada buktinya di CCTV gitu ya. Ini perlu disampaikan ke karyawan bahwa CCTV bukan untuk mengawasi kalian, tapi ini justru untuk melindungi kalian. Jadi kalau ada kayak tadi itu selisih barang, selisih uang, tinggal duduk bareng aja nobar. Nonton bareng CCTV antara pemilik sama karyawannya. Nanti kan CCTV-nya akan cerita sendiri. Di situ kan ada video yang akan bercerita sendiri. Mana karyawan yang sudah bekerja sesuai SOP, mana yang tidak. Jadi kalau memang karyawannya udah baik-baik aja, mereka justru terbantu dengan adanya CCTV. Demikian teman-teman ya, mudah-mudahan membantu.